Gunung Rinjani terlihat begitu anggun berdiri kokoh di atas Pulau Lombok. Pulau yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini juga terkenal sebagai pulaunya suku Sasak. Suasana demikian terekam jika kita beranjang sana ke Sembalun Lawang yang menjadi pintu gerbang pendakian gunung yang memiliki ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut itu. Gunung Rinjani menjadi pasar bumi, pulau yang dahulunya disebut Sunda Kecil karena posisinya yang berada tepat di tengah Pulau Lombok atau ibunya suku Sasak. Sehingga tidaklah mengherankan keberadaannya memiliki nilai spiritualitas tersendiri bagi suku Sasak. Sampai sekarang, keberadaan Gunung Rinjani masih dihormati serta dijaga suku Sasak. Mereka percaya bahwa suku Sasak berasal dari sana dan juga menjadi pusat peradaban. Dilansir berita Antara, penamaan Gunung Rinjani tidak terlepas dari keberadaan sosok Dewi Anjani atau ibunya Hanoman yang dituturkan dalam berbagai versi penganut Islam di Lombok Barat maupun versi yang dituangkan dalam sejumlah naskah kuno berbahasa Sasak. Pemangku adat Sasak di sekitar Puralingsar, Suparman Taufik, 81 tahun, meyakini bahwa Raden Ayumas Dewi Anjani yang mendirikan kerajaan di Sembalun atau di kaki Gunung Rinjani sekaligus sebagai penyebar agama Islam di sana. Raden Mas Ayu Anjani itu beradik kakak dengan Raden Mas Abdul Malik dan Raden Mas Abdul Rauf. Sama seperti Anjani, keduanya juga dipercaya menjadi penyebar agama Islam di tanah Lombok. Ketiga beradik kakak itu berkaitan dengan tradisi perang topat atau perang ketupat yang rutin dilaksanakan di Puralingsar setiap tahun di Kabupaten Lombok Barat pada setiap bulan November dan Desember. Dalam buku Bunga Rampai kutipan naskah lama dan aspek pengetahuannya, Museum Nusa Tenggara Barat menyebutkan nama Gunung Rinjani sangat mungkin berasal dari kata Rara Anjani yang berubah menjadi Ranjani dan selanjutnya menjadi Rinjani seperti yang dikenal saat ini. Sehingga tidaklah mengherankan di daerah Lombok Timur juga dapat ditemui Desa Anjani sebagai bukti bahwa masyarakat sangat menghormati dan menghargai nama tersebut. Di dalam naskah Doyan Neda berbahasa Sasak yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, pada buku Bunga Rampai itu menyebutkan bahwa takdir Allah ada ratu jin perempuan, julukannya Ratu Mas Prawira Dewi Anjani namanya, serta mempunyai anak ayam jantan betina 2 ekor besar sekali. Kukunya terbuat dari melela. Di puncak gunung itulah ia bermain mencakar-cakar tanah. Lalu terhamparlah bumi di puncak Gunung Rinjani setelah lama kemudian. Dewi Anjani lalu berkeliling, banyak iringan dan patih songan. Perjalanannya terhalang-halang saja karena banyak pohon kayu, gelap gulita dan sunyi senyap. Lalu berkatalah beliau, "Wahai Paman Patih Agung, kuberi nama pulau ini Pulau Sasak. Hatur Patih memberitahukan sesuatu. Menurut pesan kakek tuanku sang Nabi, Nabi Adam itulah. Tuan hamba disebutkan menguasai jin seantero bumi. Pulau Lombok julukannya. Menjadi induk tempat menyusu semua bumi. Benar, sekarang aku ingat itu. Aku telah disuruh oleh kakekku si Nabi Adam agar jin bangsawan aku keluarkan dari alam jin untuk menjadi manusia." Teks yang tertuang dalam Daun Lontar itu bisa dikatakan bagaimana terciptanya manusia yang menghuni Pulau Lombok. Pada bait pertama itu membuktikan adanya proses geologi berupa mengikis gunung dan bukit oleh kekuatan alam. Bait kedua menceritakan perjalanan Dewi Anjani bersama Patih Songan yang terhalang oleh pepohonan yang sangat rapat dan bersesakan, sehingga pulau baru itu pun dinamainya
Pulau Sasak atau Sesak. Bait ketiga menceritakan bahwa setelah pulau itu diberi nama Pulau Sasak, maka Patih Songan mengingatkan Dewi Anjani akan pesan kakeknya Nabi Adam. Nabi Adam berpesan kepada Dewi Anjani agar ia menjadi raja dari seluruh jin di dunia. Dan ia pun dipesan untuk mengisi pulau yang dijuluki Pulau Sasak atau Lombok itu dengan mengubah sekelompok jin bangsawan menjadi manusia. Pusat kosmos budayawan lalu Satria Wangsa menyebutkan dalam masyarakat Sasak, Rinjani dipandang sebagai pusat kosmos yang termanifestasi dalam dimensi kepercayaan, ritus-ritus, dan mitologi-mitologi. Kawasan Puncak Rinjani sangat disakralkan masyarakat Sasak. Ada keyakinan bahwa di sana adalah tempat bermukim Ratu Jin Dewi Anjani. Dalam mitologi Sasak, Dewi Anjani laksana ibu yang menurunkan susu Sasak. Sebagian meyakini bahwa di Puncak Rinjani, para ulama waliullah bermuzakarah pada waktu-waktu tertentu. Bagi peminat ilmu-ilmu mistik, Rinjani merupakan tempat bertapa atau nyenjari yang paling baik untuk memperoleh ilmu-ilmu tersebut. Bahkan umat Hindu memilih Danau Segauro Anak sebagai lokasi penyelenggaraan upacara Mulang Pekelem. Dikatakan di lingkar Rinjani, di masyarakat adat juga sangat banyak dipraktikkan ritus-ritus berkenaan dengan pemuliaan alam. Di Sembalun ada upacara Nyayu Ayu, di Lenek upacara Roah Gawah, di Selelos Bentek ada Memarek Bebekek, di Gangga ada Maha Tahun Muja Balik. Prosesi-prosesi adat juga hampir merata ada kita temui di komunitas-komunitas adat di lingkar Rinjani. Pun aturan-aturan adat yang disebut sebagai awik-awik yang berfungsi menjaga kelestarian alam banyak juga diberlakukan di kawasan ini. Menurut Satria Wangsa, tidak dapat disangkan lagi Rinjani menempati posisi sentral dalam masyarakat Sasak. Rinjani merupakan pansak bumi, demikian ungkapan orang Sasak. Kalau pansaknya kokoh, maka bumi akan kokoh. Tapi kalau pansaknya goyah, maka bumi khususnya Pulau Lombok akan goyah pula. Rinjani merupakan sumber dan penyangga kehidupan masyarakat Sasak. Untuk itu, melestarikan dan memuliakannya adalah tanggung jawab kita bersama.